Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena jilid 4D tema 9 Kayanya Negeriku. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 140. Di halaman 140 ini ada latihan soal subtema yang kedua. Kerjakan soal-soal berikut dimulai dari IPA. Nomor 1, perhatikan jenis-jenis sumber daya alam berikut. Ada ayam, emas, angin, minyak bumi, tumbuhan, aluminium. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan oleh A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 4, dan 6, D, 4, 5, dan 6. Jawaban nomor 1 adalah yang B, 1, 3, dan 5. 1 adalah ayam, 3 adalah angin, 5 adalah tumbuhan. Jawabannya adalah yang B. Nomor 2, perubahan energi yang terjadi pada televisi adalah A, energi listrik ke energi panas dan energi kimia, B, energi kimia menjadi energi listrik dan energi bunyi, C, energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi, D, energi cahaya menjadi energi bunyi dan energi listrik. Untuk nomor 2, jawabannya adalah yang C. Energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nomor 3, upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan di pantai adalah A, membuat terasering di pegunungan, B, membuat lubang biopori di pasir, C, menanam kembali pohon bakau, D, melakukan reboisasi pohon jati. Jawaban untuk nomor 3 adalah yang C, menanam kembali pohon bakau. Nomor 4, benda yang digunakan untuk membangkitkan listrik dari energi cahaya matahari disebut. Jawabnya adalah panel surya. Tulisannya seperti ini, panel surya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Tuliskan perubahan energi yang terjadi pada aktivitas berikut. A, kompor gas. B, lampu sepeda, karena di sini ada tanda panah yang ditunjuk adalah lampu sepedanya ya adik-adik. C, blender. D, bertepuk tangan. Jawabannya yang A, kompor gas. Perubahan yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi panas. Yang B, lampu sepeda. Perubahan energi yang terjadi adalah energi gerak menjadi energi listrik, lalu menjadi energi cahaya. C, blender. Perubahan energi yang terjadi pada blender adalah energi listrik menjadi energi gerak. D, bertepuk tangan. Perubahan yang terjadi pada bertepuk tangan adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Kita lanjutkan ke nomor 1 IPS. Nomor 1, berikut yang merupakan hasil pertanian yang dimanfaatkan untuk sumber bahan makanan pokok adalah A, padi, singkong, ubi, dan jagung, B, kunyit, lengkuas, jahe, dan temulawak, C, jagung, kacang tanah, cabai, dan bawang merah, D, bawang putih, mangga, jambu biji, dan kacang panjang. Nomor 1 IPS jawabannya adalah yang A, padi, singkong, ubi, dan jagung. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. A, minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan pembuatan perhiasan. B, emas, sumber energi pembangkit tenaga listrik. C, aluminium, bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan. D, intan, bahan pengolahan minyak goreng, bensin, aspal, dan lilin. Pasangan yang tepat antara jenis bahan tambang dengan pemanfaatannya ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang C, yaitu aluminium, bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan. Lanjut ke nomor, sorry adik-adik, sebelumnya kita lanjut ke nomor 3. Jawaban yang benar ini adalah yang C. Tapi C-nya di sini adalah malah B. Berarti jawabannya yang B ya adik-adik ya, yaitu C. Bingung ya adik-adik ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Nomor 2 jawabannya adalah yang B, yaitu pasangan yang C. Apa itu yang C? Aluminium, bahan bangunan yang bersifat kuat dan ringan. Saya ulangi, jawabannya ini yang B, yaitu yang C. Semoga paham ya adik-adik ya. Nomor 3, sikap yang seharusnya dilakukan dalam mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar minyak adalah, jawabnya adalah menggunakannya dengan hemat dan menggantinya dengan energi alternatif. Saya ulangi, menggunakannya dengan hemat dan menggantinya dengan energi alternatif.
Nomor 3 itulah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut, ada gambar perlombaan sepeda motor ya, ini adik-adik ya. Berdasarkan aktivitas yang ditunjukkan dalam gambar, sumber daya alam apa yang digunakan untuk menghidupkan mesin tersebut? Apakah penggunaan sumber daya alam tersebut perlu dibatasi? Jelaskan. Jawabannya adalah bahan yang digunakan adalah olahan dari minyak bumi yaitu bensin. Penggunaannya harus dibatasi karena minyak bumi merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui. Seperti biasa, jika jawabannya panjang silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia nomor 1. Tujuan wawancara adalah A. Menyampaikan ide, B. Mengolah keterangan, C. Mengumpulkan informasi, dan D. Mempertahankan pendapat. Nomor 1 ini jawabnya adalah yang C. Mengumpulkan informasi. Nomor 2, narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai program vaksinasi polio di Posyandu sekitar rumah adalah A. Pihak perusahaan obat, B. Petugas kebersihan, C. Petugas toko obat, dan D. Petugas vaksinasi. Untuk nomor 2 ini jawabannya adalah D. Petugas vaksinasi. Nomor 3, bacalah cuplikan wawancara berikut. Danu, saya ingin mewawancarai Bapak terkait pertanian di desa Sukamajaya, Pak. Petani, iya Dek Danu, silahkan. Danu titik-titik. Petani sudah dari 2 bulan yang lalu. Kalimat tanya yang tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah A. Berapa berat total seluruh hasil tanaman ini dalam sekali panen? B. Sejak kapan desa Sukmajaya mengalami kekeringan? C. Bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi hama? D. Tanaman apa saja yang Bapak tanam di sini? Nomor 3 jawabnya adalah yang B. Sejak kapan desa Sukmajaya mengalami kekeringan? Petaninya bilang sudah dari 2 bulan yang lalu. Kita lanjutkan ke nomor 4. Seseorang atau beberapa orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut jawabnya adalah narasumber. Saya ulangi, narasumber. Nomor 5. Wartawan akan mewawancarai seorang polisi hutan. Menurutmu, bagaimana pertanyaan wawancara yang sesuai dengan narasumber tersebut? Menurut saya jawabannya adalah pertanyaannya nomor 1, sejak kapan Bapak menjadi polisi hutan? Yang pertanyaan nomor 2, apa yang Bapak lakukan jika ada orang yang memasuki hutan tanpa izin? Nomor 3, apakah peran Bapak sebagai polisi hutan? Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan PPKN ya adik-adik ya. Nomor 1, salah satu kewajiban negara terhadap sumber daya alam berupa tambang adalah A. Mengelola untuk kesejahteraan rakyat, B. Menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat, C. Menyerahkan pengelola kepada negara asing, D. Menjual seluruh hasil tambang ke negara yang membutuhkan. Nomor 1 PKN ini jawabnya adalah yang A. Mengelola untuk kesejahteraan rakyat. Nomor 2, hak masyarakat yang tinggal di sekitar lahan pertanian adalah jawabnya ini adik-adik, dapat memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam dan menikmati hasilnya. Saya ulangi, dapat memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam dan menikmati hasilnya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Tuliskan bentuk kerjasama masyarakat yang tinggal di lingkungan berikut. Di gambar ini adalah lingkungan laut ya adik-adik ya, mungkin dekat laut begitu ya. Tapi adik-adik lihat itu kotor sekali lautnya. Jadi kira-kira kerjasama apa yang harus dilakukan untuk lingkungan pada gambar itu? Jawabnya ini adik-adik, yaitu membersihkan laut dari sampah dengan cara bergotong royong dan membuat aturan yang tegas dan denda untuk yang melanggar aturan. Saya ulangi, membersihkan laut dari sampah dengan cara bergotong royong dan membuat aturan yang tegas dan denda untuk yang melanggar aturan. Kita lanjutkan ke SBDP. Nomor 1, tema pada lagu memandang alam sama seperti pada lagu A. Gebiar-gebiar, B. Ampar-ampar pisang, C. Gundul-gundul pacul, D. Naik ke puncak gunung. Nomor 1 jawabannya adalah D. Naik ke puncak gunung. Nomor 2, perhatikan notasi angka berikut. A. 43.15, 62.47. B. 76.43, 5.43. Pertanyaannya, notasi angka yang dinyanyikan dengan nada paling tinggi dan paling rendah adalah? Baiklah, jawabannya untuk yang A paling tinggi adalah 7 atau Si. Dan rendahnya adalah 1 atau Do. Untuk notasi yang B yang paling tinggi adalah 7 atau Si. Dan yang paling rendah adalah 3 atau Mi.
Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3, tuliskan makna yang terkandung dalam lagu Memandang Alam. Nomor 3 jawabnya adalah kekaguman seseorang memandang alam dari atas bukit. Saya ulangi, kekaguman seseorang memandang alam dari atas bukit. Kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Perhatikan not balok berikut lalu tuliskan notasi angka dari not balok tersebut dan ketukannya. Jawabannya sudah saya tulis di sini adik-adik. Not angkanya adalah 2225247, 1 titik atas, 1 titik atas, 554422. Kemudian ketukannya adalah 1/4 ketukan. Silakan disimak baik-baik adik-adik. Ini dia. Sudah ya adik-adik ya. Silakan di stop videonya dan disalin gambarnya. Dari depan sampai ke belakang. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, tapi jangan lupa adik-adik selalu ulang-ulang pelajarannya ya, agar adik-adik lebih pintar. Kemudian bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Pupena Jilid 4D tema 9 Kaya Negeriku subtema yang kedua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.